Cuman gue anehnya itu kenapa pas masuk maghrib tuh orang kambuh lagi, si Alma itu tuh kambuh lagi. Gue sampai gak kuat kan, coba panggil orang sini yang agak mengerti lah tentang hal-hal seperti ini. Juru kunci lah ya bro. Bisa dibilang seperti itu. Gue ngasih instruksi nih ke teman gue yang cowok yang namanya Alba namanya kan. Al, coba cari orang di sini yang bisa atau yang ngerti masalah seperti ini, karena anak-anak udah tahu gue mau nutupin seperti apapun ya, orang seperti ini ya kesurupan. Di situ udah panik, ada yang minta pulang, yang namanya cewek kan. Ada tuh datang namanya Ki Ahmad di situ ngejelasin. Ya emang datang dia tenang langsung. Dia tenang Langsung, si Alma itu tenang langsung. Cuman dia bilang gini, ini belum keluar semua, nanti bisa gini lagi. Cuman saya kasih saran ke anak-anak, jangan terlalu sompral, jangan terlalu sombong, jangan terlalu gegabah di sini. Kayak gitu kan. Oke, di situ gue dengerin lah, biar apa ya, sama-sama aman lah, biar anak-anak yang lain gak keganggu lagi. Tapi entah kenapa di situ gue udah bersikap sopan, kagak aneh-aneh lah, kagak ngerokok di situ lagi, kagak. Di situ hari berikutnya itu lebih ekstrim lagi, hari ke-7. Iya, hari ke-7. Hari ke-7 itu tepatnya maghrib lagi, karena dalam pembelajaran itu siang sudah nggak ada yang aneh-aneh lagi. Kembali ke maghrib, waktu maghrib itu langsung 2 orang yang terkena. 2 orang tadi, 1 orang. Si Alma lagi, tetap kan, satu lagi sama si Askia. Cuman si Askia ini bedanya dia cuma nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong sama sekali. Dia cuma ngasih isyarat bahwa gua nggak bisa ngomong gitu kan. Dia nulis gua nggak bisa ngomong, ini kenapa? Anjir, dalam hati gue ini PR lagi nih, banyak banget nih kan. Oke, fine. Di hari itu Alma gua panggil lagi tuh kan, guru kunci. Kalian ngelakuin apa tadi? Nggak ngelakuin apa-apa, kita sopan. Pokoknya ini penunggu di sini kenapa seperti yang marah gitu. Ya kita nggak tahu. Kalian mungkin ngelakuin hal-hal yang nggak disukain sama dia. Teman gua nyeletuk kan, si Alba itu. Ngerokok di depan pohon. Aduh, katanya. Ustadz juru kunci. Aduh, kamu itu. Kalau emang ini jangan sembarangan lah, kamu buang sampah, kamu ngerokok di situ, jangan. Kan saya nggak tahu kan, gua bilang ke juru kuncinya, makanya kamu nanya-nanya dulu ya kan. Orang-orang sini cuma bilang jangan gegabah, jangan ceroboh, jangan aneh-aneh. Kan ngerokok nggak aneh, gua bilang gitu kan. Ya tetep aja itu ngotorin wilayah dia, katanya. Gua bilang kalau masuk, kamu ngotorin apa ya, padahal makhluk itu nggak kelihatan kan. Ya mungkin bisa aja kamu ngerokok di situ, makhluk itu ada di depan kamu kan. Karena kamu nggak bisa ngelihat kan. Iya, tapi kamu bisa ngerasain kan. Iya, tapi saya tahu ini apa, makhluk ini bilang ke saya. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin lewat batin. Iya, lewat batin. Makhluk ini bilang ke saya. Oh, gue tanya sosoknya kayak apa, Bang? Dia kecil, cuma udah tua. Oh, yang nyerupai yang anak sekolah tadi ya? Iya, dia kecil cuma udah tua umurnya ada. Oh, terus ini kenapa? Kamu si Askia itu kan, dia nggak bisa ngomong. Cuma pengikut ini katanya, ada lagi. Cuman dia nggak terlalu agresif kayak si bocah tua itu kan, makhluk bocah tua itu. Oh, kata gua kan. Terus gimana nih cara ngatasinnya? Ya udah, si Alma ini biar Mbah ngurusin malam ini, mungkin agak lama katanya. Kenapa? Kalau Askia biar sambil nunggu besok aja. Dan mungkin dia tahu bahwa makhluk yang nempel di si Askia itu nggak akan sampai nyusahin ya. Oke, 2 jam lebih si Mbah itu ngurusin, dia full sadar. Karena kata si Mbah itu, saya udah bikin perjanjian sama makhluk ini bahwa kalau kamu ganggu lagi anak ini,
kamu akan saya usir dari tempat kamu, kata si Kuncen itu kan. Karena saya yang punya wilayah sini, si Kuncen itu. Jadi kalian nggak usah takut, pokoknya saran Mbah, dan jangan yang namanya ngelakuin hal aneh lagi. Ya, terutama kamu ya, jangan ngelakuin situ lagi. Wih, siapa? Awas kamu katanya. Pokoknya kalau ada apa-apa lagi, Mbah nggak mau kesini lagi. Oh siapa? Oke, sekian kan. Malam itu fine kan, udah ada si Mbah itu. Sekian tuh pagi-pagi nulis lagi ini gua masih belum bisa ngomong katanya. Gua bilang, gua pernah dengar ketika ada seperti itu, coba kasih bawang putih sama garam. Gua cobain kan, gua baca aja apa bismillah. Cuman dengan keyakinan penuh bahwa gua bisa. Gua kocek pakai tangan sambil baca Fatihah apalah. Gua baca, nih minum, gua bilang gitu kan. Cuman tangan gua entah kenapa refleks. Refleks itu kayak refleks apa? Mukul dia. Mukul punggung dia pas minum, habis gua pukul punggungnya. Gua pukul, keras. Dia langsung muntah. Muntah kayak cairan hijau kayak lumut. Itu aneh, gua baru lihat. Dan dia itu tubuhnya emang gua lihat di malam itu agak buncit ya, aneh ya. Itu tiba-tiba kan di malam itu doang. Pas gua tepak itu refleks itu, gua nggak tahu kayak ada dorongan untuk tepak, tak dia muntah, langsing lagi dia. Iya, gua aneh itu. Sosok itu udah keluar. Iya, gua aneh itu muntah hijau dan banyak asli. Kalau mungkin kalau diukur ya 1/4 lah. Seperempat ya, bau banget itu. Gua bilang. Terus dia nanya, dia kan masih nulis kan, dia nggak sadar mungkin udah bisa ngomong, dia nulis. Parah lu. Nggak sengaja, gua juga nggak tahu. Dia juga keceplosan kan, tiba-tiba ngomong, sakit tahu. Wah, gua udah bisa ngomong nih katanya. Wah itu berarti tepakan gua ampuh gitu kan. Sakit, brengsek lu. Terus gua nanya-nanya lagi ke dia kan, gua ya biasa empat mata kan. Dia itu sebenarnya salah satu cewek yang paling akrab sama gua. Salah satu cewek yang paling akrab sama gua, makanya dia berani bilang brengsek lu katanya. Di malam itu gua tanya, emang yang lu rasain apa? Gua tiba-tiba pusing katanya. Jempol kaki gua kayak ada yang injek. Kayak ada yang injek. Itu kan tanda-tanda ya? Iya, kayak ada yang injek. Terus lu bisa lihat sosoknya? Agak. Cuman gitu aja. Ada yang injek, tiba-tiba masuk. Dan gue nggak bisa ngomong seketika. Oh gitu. Ya udah, jangan dipikirin lagi. Pokoknya ketika sugesti lu bahwa makhluk itu akan kembali lagi, percaya sama gue, makhluk itu pasti kembali lagi ke lu. Oh iya, jangan takut. Sambil gue rangkul sama lu sedikit, ya kan? Ini jangan megang-megang juga dong katanya. Biasa refleks lagi. Brengsek lagi lo gitu. Kalau tadi oke lo refleks, katanya. Kalau ini bukan refleks, modus kan gitu. Terus di situ berarti kita masuk hari ke-8. Hari ke-8 itu terakhir gua ngajar. Terakhir gua ngajar itu di situ Alma itu udah nggak bisa lagi katanya. Kak, saya udah nggak bisa lagi ngajar. Ya mau istirahat aja ya. Ya udah, kamu istirahat aja. Kita kan ini hari terakhir. Hari terakhir, kamu udah di situ aja. Padahal kan gua ngomong ke anak-anak, hari terakhir itu kita bakal main ke kebun teh yang lebih jauh, gua bilang gitu. Dan di atas itu paling tinggi puncak itu kayak kalau lu lihat nasi tumpeng, itu puncaknya itu kayak nasi tumpeng. Kerucut, asli itu kerucut. Dan sebelum puncak itu ada menara TVRI. Gitu. Kan gue bilang gitu, oke lah. Si Alma itu nggak ikut. Gue ngajar masih normal tuh, pokoknya cuma hari keberapa itu kan yang agak nggak normal itu, ngajar itu. Habis zuhur, oke, kita berangkat. Alma di sini ya. Nanti saya suruh si Gita buat nemenin Alma sama si Lia. Oh iya, gua nanya kan, dia nggak apa-apa kan nggak ikut? Ya nggak apa-apa, daripada si Alma sendiri kan. Gua main ke sana. Ya emang si Gita sama si Lia itu nyuci pakaian ya. Di sini cerita gua walaupun horor tapi banyak kisah-kisah yang bisa dibilang menggelitik ya.
Ya jadi dilanjut, hari terakhir itu gua main ke kebun teh, ke puncak dari desa kebun teh hijau itu. Ya bisa dibilang pemandangan di sana itu gila, fantastik, sangat indah karena kita bisa melihat seluruh kebun teh di puncak itu. Memang jalurnya itu sedikit susah ya untuk mobil, motor, khususnya untuk wanita yang ikut tuh. Berarti kayak daki gunung gitu. Daki ya. Cuman karena rasa penasaran gua mengalahkan rasa lelah gua paksain sama teman-teman kan. Masih pada kuat gak? Masih? Oke. Gua langsung naik ke atas. Singkat cerita gua sampai ke atas. Di atas itu gua nemu satu orang, rambutnya gondrong dan bicaranya nggak jelas. Manusia. Tapi gua nggak bisa mastiin itu manusia karena itu waktu sore. Sehabis ashar lah karena lumayan tuh perjalanan ke situ dan jalan kaki. Situ gua lihat orang ngoceh-ngoceh kagak jelas kan. Ngomong sendiri. Pas gua deketin, dia ngeliatin gua dengan pandangan kosong. Kamu jangan macam-macam di sini. Dia cuma bilang itu. Dan di situ dia langsung kabur. Di jalan sana gua naik kan dikit. Pas gua lihat udah nggak ada. Di puncak itu di pinggir persis ada menara TPRI. Gua nggak tahu fungsinya untuk apa. Mungkin di situ untuk pemancar ya, karena di situ kampung situ dikelilingi oleh kayak bukit-bukit itu. Jadi untuk sinyal itu sangat susah. Susah ya? Sangat susah. Bahkan untuk sinyal TV pun rata-rata orang sana memakai parabola. Iya, buat nangkap sinyal. Iya, betul. Di situ ada gedung atau ada menara TPRI. Otomatis ketika ada menara seperti itu ada ruangan nggak? Iya. Ada ruangan. Di situ gua main. Gua iseng masuk. Ya, walaupun itu di pagar. Ya kalau untuk khusus cewek yang nggak bisa masuk kan. Iya. Gua dua tuh sama si Alba. Iseng lo ya? Iseng gua sambil foto-foto kan biasa. Foto-foto. Gua buka tuh salah satu jendela. Gua denger di situ kayak ada suara burung apa ya? Suara burung lah ya? Suara burung, tapi bukan burung, kayak nangis. Oh, kayak nangis, tapi menyerupai burung. Iya. Ya kan? Jadi mungkin gue juga sulit mendeskripsikannya secara jelasnya apa. Yang jelas nadanya itu nangis, tapi suaranya burung. Terus di situ gue penasaran, gue buka jendela kan, ada apaan sih? Tiba-tiba di dalam itu ada yang ngetok. Lebih tepatnya mukul pintu. Si Alba itu langsung ketakutan dia. Iya, ketakutan. Dia langsung lari kan. Hei, kemana lu? Fotoin gua. Itu kagak takut. Apaan sih? Kalau sore-sore gini, nah mungkin ada hal-hal gitu. Kemarin aja. Tahu sendiri banyak yang kesurupan anak-anaknya. Nggak usah takut lah. Jam segini mana ada sih? Gua bilang gitu kan. Ya gua nggak sadar itu gua sombong lagi di situ kan. Di situ kayak foto-foto. Nah, si Alba itu kembali, dia diliatin sosok nenek-nenek rambutnya putih. Cuman dia cuma ngintip di jendela. Serius lu? Iya, dia cuma ngintip di jendela dan di situ dia langsung benar-benar kabur dia. Oh, berarti ada penampakan? Ada penampakan itu di situ. Dia langsung kabur. Mana lu? Belakang lu tuh, apaan tahu katanya. Sambil lari kan dia. Dia langsung naik tuh, gila. Gua aja naik ke situ susah, dia cepet banget itu. Panik ya. Mungkin dia kekuatan tersembunyinya keluar gitu. Gua di situ penasaran lagi, gua buka lagi, kagak ada apa-apa kan. Gua keluar nanya, emang lu lihat apa tadi? Alba jawab, nenek-nenek rambutnya putih, cuman matanya hitam semua. Eden. Matanya hitam semua. Serius lu? Iya, matanya hitam semua. Gila, kata gua. Lu ngerasain apa kan, nanya ke gua. Emang sih ya agak merinding tadi, cuman gua nggak ngasih tahu lu aja daripada lu kabur kan. Kabur juga. Ya iya, gua lihat sendiri kan. Di situ foto-foto. Emang dari itu cuma kejadian aneh di situ aja. Gua dapat SMS ya. Waktu itu buat sinyal WhatsApp itu sangat susah. Dapat SMS gua, kaki Alma sakit. Kambuh lagi? Kambuh, cuman bukan kesurupan ya. Dia cuma sakit kaki. Kaki Alma sakit. Oke. Gue balas kan, oke.
saya pulang duluan biar anak-anak have fun dulu di sini kan. Gue pulang duluan, gue kasih instruksi ke cowok bertiga itu, si Alba, si Alba sama si Udin. Alba sama si Udin. Dari lu ngasih instruksi? Iya, gue ngasih instruksi ke 3 teman gue yang cowok, si Alba, si Udin, sama si Angga. Kalian bertiga di sini aja. Nanti pulang bareng-bareng sama cewek. Kasihan mereka. Oke, lu mau kemana? Si Alma kambuh kakinya. Oh, ya udah hati-hati lu pulang sendiri. Gua di jalan, gua jalan sendiri ya. Jalan itu gua kayak ada ngerasa yang ngikutin. Tapi lu nggak tahu sosoknya? Nggak tahu sosoknya, itu kembali lagi bulu-bulu gua merinding, sensasi yang ada di kuping gua lewat itu kembali ada. Cuma di situ cuma apa ya? Cuma seperti ya perasaan itu lagi gitu. Wah, udah gak beres nih. Gua cepet-cepet, gua jujur gua lari kan karena gua saking paniknya, bukan panik gua ngerasa ada yang ngikutin, tapi panik karena si Alma kan. Panik karena si Alma. Gua sampai nih, gua sampai sana, gua periksa. Kenapa? Dari tadi dia nangis mulu ya kan? Sakit kayak kakinya. Lu tau dia dari tadi nangis mulu dari siapa? Ya dari si Gita. Oh, karena lu tinggalin ya? Iya kan, berdua itu gua tinggalin kan. Gita sama si Lia itu gua tinggalin. Kenapa dia sakit kaki terus, katanya makin parah. Aduh, ya udah sabar dulu kan. Coba kompres pakai air hangat. Air hangat. Oke, mereka dengerin gua. Terus gimana Alma? Ya dia sambil nangis, ya udah mendingan. Gua keluar tuh, lihat ada orang di kursi kan santai. Si Alba ini brengsek banget. Dia emang posisinya ngebelakangin gua, cuman sambil selonjoran ya. Gua jitak tuh. Soalnya kan lu tinggal berdua doang ya? Iya. Nggak mungkin ada orang lain ya? Iya. Karena si Alba, gua tinggal di puncak tadi. Puncak tadi. Gua jitak tuh, brengsek lu. Gua suruh nungguin anak-anak, lu malah pulang duluan. Dia ngeliatin gua doang nyapanya yang kosong kan. Sana lagi lo. Ke puncak lagi? Iya, puncak lagi, jemput anak-anak, suruh pulang itu. Kayak di situ. Dia jalan, cuma sambil ngeliatin gua. Dia orang kenapa ngajakin ribut, gua jita kan. Nah, singkat cerita, anak-anak datang tuh pulang. Gua ngomong lagi ke si Alba, lu ngapain tadi pulang duluan? Apaan? Tanya si Udin, si Angga. Gue di sana dari tadi foto-foto, katanya. Anjing, kata gue, siapa ini? Tadi ada orang di sini mirip lu. Gue jitat tuh. Anjing, merinding gue jadi. Yang bener lu. Apa yang tadi ngikutin? Ya berarti perasaan gue, feeling gue yang tadi gue pas jalan itu dia. Apa nenek-nenek tadi? Bukan. Karena kalau nenek-nenek tadi sensasinya beda. Oh, beda. Kita bisa ngerasain lah dari tingkatan jahat, aura jahat dia itu kita bisa ngerasain. Berarti lu punya tingkat sensitivitas ya? Iya, waktu itu. Kalau ketika emang emosi gue stabil, pikiran gue jernih, itu sensitivitas gue keluar ya? Keluar. Kalau emang gue lagi edan itu nggak akan. Terus? Ya di situ gue lanjutin. Terus tadi ini yang duduk di sini selonjoran siapa? Enak banget, gue jitak tadi. Ya nggak tahu, tanya anak-anak. Ada kan yang nyautin tuh cewek. Iya kak, dari tadi mereka ngikutin kita, soalnya nganterin sampai sini. Dari tadi mereka jagain kita. Siapa namanya? Yang 3 itu. Dari tadi mereka nganterin kita kok, jagain kita. Gua gak perpanjang tuh. Situ maghrib gua tanyain lagi si Alba. Lu bener lu, bukan lu tadi yang selonjoran. Ah bukan. Tadi lu dengar anak-anak, tapi gue masih pertanyaan itu siapa itu. Dia bilang, yang tadi kali ngikutin bukan. Udah gak usah dibahas, lu bikin gue takut aja kan, kata dia. Iya. Lah malam itu ketika kita mau bikin penutupan, gue lagi nyiapin sambutan pidato. Berarti ini hari terakhir ya? Hari terakhir. Gue mau bikin sambutan pidato. Orang-orang nyiapin lah, packing barang-barang, peralatan. Malam itu parah banget. Dari air keran nyala sendiri. Tiba-tiba kan itu kalau nggak salah jam habis isya. Itu pertama air keran nyala sendiri. Kedua
di kamar si Alma, dia lagi tidur. Tiba-tiba jendela kebuka dengan suara keras, kayak ditonjok, kayak ditonjok gitu. Ya otomatis parno lah, apalagi cewek kan. Iya. Kayak ada yang pulang udah tahan. Jam segini mau pulang ya silakan pulang aja kan. Gua juga udah pusing kan waktu itu. Baru-baru bisa mikir, gua aja mikir lagi bikin pidato sambutan buat pulang gitu kan, penutupan gitu. Mau pulang aja lalu. Jam segini mau pulang gimana? Sabar aja, besok juga kita pulang kan. Jendela tuh, terus ada yang tutup pintu di situ. Tek. Gua buka kagak ada. Itu sampai 3 kali. 15 menit kemudian ngetuk lagi, gua buka kagak ada. Ngetuk lagi, gua bilang, kalau lu setan, tunjukin lu. Kalau lu orang, kesini, lu mau apa? Lu mau ngopi, lu mau makan kesini. Tutup gua. Sambil emosi kan. Nah, cewek-cewek, udah jangan emosi. Ini orang iseng. Gua penasaran lagi kan, gua keluar. Penasaran gua diem di depan sekolah itu. Depan sekolah itu kayak ada tangga kan. Gua diem di situ, gua duduk sambil gua mikirin, sambil gua ngomong dalam hati. Kalau emang yang tadi orang, gua diemin. Tapi kalau yang tadi sosok yang aneh itu, gua pengen dia nunjukin. Berarti lu secara batin ya? Secara batin, gua pengen dia nunjukin. Gua ambil dulu. Itu gua sejam. Gak lama ada orang lari. Kayak ada orang suara lari. Tuk di belakang gua. Tapi nggak kelihatan. Gua gini aja. Lu nengok ke belakang? Nengok gua ke belakang. Gua nengok. Wah ini pengen. Gua ngomong lagi. Tunjukin diri. Gak lama di ruang kantor atau ruang guru itu ada sosok ya anak kecil itu kan. Ada sosok anak kecil itu kan tiap sekolah sama ruang guru itu agak naik. Dia juga duduk di tangga. Duduk di tangga dia? Cuman posisinya emang gelap. Gelap, lampu itu cuma di sekolah tempat gua duduk. Iya. Lampu itu yang dinyalain. Di sana nggak dinyalain. Gua lihat dari kejauhan, ya emang kecil, bentuknya kecil. Gua liatin dari jauh. Sosoknya nggak kelihatan muka? Nggak, karena posisinya gelap. Cuman yang gua lihat, ya walaupun segelap apapun, ketika emang ada sesuatu, pasti kegelapannya beda kan? Iya. Lebih kontras gitu kan? Iya. Gua diemin 15 menit. Gua penasaran. Gua mau deketin. Itu tiba-tiba si sosok hitam itu kecil, muda, hilang. Dari situ teman-teman, gue minta maaf kalau emang gue ya kayak penutupan lah sebelum pulang kan ke teman-teman sambil briefing. Kalau gue emang selama menjabat ketua gue song, gue selengean, gue sembarangan, gue mohon maaf. Cuman untuk kejadian kemarin tolong dikit, jangan sampai ada kelompok lain yang tahu atau orang lain yang tahu. Kalau ke pengawas, kata si cewek, oke, kalau ke pengawas boleh lah, kalian cerita, tapi jangan sampai lebih-lebihkan. Gue bilang gitu, ceritakan apa yang ada, karena kalau pengawas dia juga bertanggung jawab atas kita. Gue bilang gitu. Oke, situ hari penutupan tiba, fine aja kan, semua berjalan lancar. Gue persiapan pulang. Alma itu dijemput khusus dia, karena gue itu charter mobil angkot. Waktu itu charter mobil angkot, Alma pakai mobil sekolah aja. Pakai mobil sekolah. Ada yang dampingin tuh? Ya, mobil UKS. Iya. Ya sekolah gua. Iya, tapi ada yang dampingin kan? Iya ada. Ya, kita tolong di sana aja. Tapi tunggu sebentar, gua pengen nanya. Pas hari terakhir itu, lu nggak nanya sama si sesepuh tadi? Kenapa kakinya si Alma? Nah itu, di situ gua nggak sempat, gua nggak kepikiran sama sekali sama si Ki Ahmad itu. Gue gak kepikiran sama sekali, padahal gue mau nanya gitu ya, dalam hati gue udah ada niat, cuman waktunya gitu. Ketika sudah penutupan sambutan dari ini ya, gue udah siap-siap, mobil udah standby, gue pulang. Dari situ coba gue kan inisiatif, Bu, Alma diperiksa ke dokter aja. Periksa ke dokter, di X-ray kan, atau di ronsen. Periksa kakinya, di area telapak kaki itu ada tulang yang retak. Kok bisa? Nah, itu yang gua aneh. Padahal kagak ada di sana, itu nggak ada yang namanya riwayat dia jatuh,
aktivitas apapun yang berbahaya. Nggak ada. Bahkan ketika naik ke puncak pun dia nggak ikut. Nggak ikut bener. Ya, karena sakit. Iya. Nah itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Sampai LPJ gua dia masih dibopong. LPJ itu laporan pertanggungjawaban kita selama PKL. LPJ itu jaraknya hampir 3 pekan dari sesudah PKL itu. Sudah PKL itu hampir 3 pekan kakinya masih belum ini normal kan. Dari situ gua nanya lagi ke Alma, karena selama di sana itu selama kesurupan gua kagak pernah nanya sampai detail ke dia. Gua baru tahu dari dia bahwa ketika ada seseorang yang kesurupan full ya, dia itu bisa ngelihat sosok yang ingin masuk ke dia. Tapi itu syaratnya harus yang kedua kali atau ketiga kali. Kalau yang pertama dia nggak bisa ngelihat. Jadi ketika dia bilang, oh yang pertama emang Alma nggak sadar bahwa ada sesuatu yang masuk. Karena kakak juga bilang, oh Alma cuma ngigo. Oh iya. Terus yang kedua gimana? Nah yang kedua dia ngajakin pulang. Ngajakin pulang mana? Ya itu yang namanya makhluk gitu kita nggak tahu. Dia cuma bilang pulang ayo pulang. Enggak, si Alma ada sosok apa sih? Ya itu yang anak kecil tadi. Iya anak kecil tadi. Ayo pulang. Tapi Alma mau ngomong nggak bisa. Terus gerak nggak bisa. Kayak ada yang ngebeban atau nindih badan Alma. Tapi Alma bisa lihat tuh yang kedua. Iya bisa lihat. Tapi dari sisi Alma itu sosoknya seperti apa? Anak kecil, mukanya apa gitu nggak tahu deh. Ya anak kecil, cuman suaranya tua kata dia. Nggak serem tapi sosok nggak serem, enggak. Anak kecil gimana? Cuma suaranya aja yang tua. Enggak kan biasanya ada sosok yang mungkin bertahan. Ya itu untuk tokoh fiksi menurut saya, untuk jin atau setan atau hantu lah yang namanya di dunia nyata yang asli itu nggak ada yang namanya seperti di film-film kali. Di film-film itu oke lah, fine, karena untuk memberikan nuansa yang benar-benar menakutkan. Dalam dunia nyata nggak ada yang namanya seperti itu. Bentuk jin pun kita belum tahu seperti apa, cuman dia hanya menyerupai hanya menyerupai anak kecil, cuman memiliki suara yang tua. Kedua kalinya dia gitu, dia bilang pulang ayo pulang ikut sama aku. Nah di situ Alma kan nggak sadar lagi itu, cuman di situ Alma kayak ada yang ngehalangin dia buat sadar. Ya kalau mimpi ya dia mimpi gitu. Dia mimpi diajak makhluk itu. Diajak makhluk itu, kamu jangan pulang ke sana lagi. Pulang sama aku. Dia terus ngajakin gitu. Terus Alma gimana? Ya Alma marah katanya. Alma sadar di situ. Dan itu main alam bawah sadar dia mungkin. Dia sadar bahwa ini nggak akan baik. Itu kedua kalinya. Dan yang ketiga kalinya gimana? Nah yang ketiga kalinya Alma tetap nolak, cuman dia marah-marah. Marah-marah kayak mukul. Ini sosok minta tumbal gitu. Ya itu nggak ngerti lah. Saya nggak ngerti untuk masalah tumbal atau apapun. Yang jelas yang ketiga itu dia sampai mukul katanya gitu. Alam bawah sadar dia. Mungkin ya, kalau mungkin menurut gue ya, menurut pikiran gue nih ya, keretakan yang terjadi pada Alma mungkin karena itu kali ya. Ya bisa jadi, karena untuk hal-hal gaib itu walaupun kita berpikir secara logika itu nggak akan mungkin kita bisa pikirkan secara logika, karena hal gaib itu nggak mungkin bisa nyerang ke hal nyata, tapi memang buktinya ada gitu seperti itu. Iya. Walaupun tidak bisa kita jelaskan, yang jelas pengakuan si Alma itu seperti itu. Situ ada keretakan itu asli, gue bingung gitu. Ya mungkin ya kalau pikiran gue itu mungkin karena si Alma nggak mau diajak, terus si sosok ini marah, mukul. Nah mungkin keretakan itu ya, mungkin ya. Bisa jadi. Karena gue kan juga nggak bisa, gue bukan pakar di situ lah. Ya gue aja yang sedikit bisa ngerasain, nggak ngerti gitu maksud dan tujuannya dia itu apa. Cuman dari situ sempet gue di sekolah ngerasain lagi itu sebulan sebelum sesudah PKL itu gue masih ngerasain hal-hal itu. Alma kembali aneh lagi ya, dia itu dari sosok yang kalem bisa makan kayak orang gendut gimana ya,
nafsu makannya bertambah. Berarti ngomongnya nggak slow. Berarti sesudah sebulan lalu setelah PKL, berarti di sosok tuh masih ngikutin Alma. Masih ngikutin, itu gue yakin. Cuman dia nggak bisa ngambil seluruh tubuhnya Alma lagi, nggak bisa. Dia cuma ngikutin. Ya mungkin yang namanya makhluk seperti itu ya tetap masuk. Ya, walaupun kita ngerasa normal pun kita belum tentu bebas dari bayang-bayang mereka. Nah itu bisa sampai lepas tuh kapan dia? Kalau nggak salah itu seminggu sesudah dia aneh itu. Seminggu sesudah dia aneh, dia kayak orang yang benar-benar ingin berubah. Dia kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Dia, gue nggak tahu di rumahnya dia melakukan apa atau pengobatan apa, gue nggak tahu. Pokoknya seminggu itu dia kembali seperti dia. Dia nggak cerita kalau dia nggak cerita karena di situ gue udahlah gitu, udah nggak mau cerita lagi, berurusan lagi sama itu. Udah nggak mau gue, pokoknya yang jelas gue kapok dalam urusan seperti itu. Tapi yang jelas gue masih penasaran. Kenapa penasarannya kok bisa dia ngeganggu, dan alasannya itu aneh, gara-gara gue ngerokok. Tapi kalau ini dari sudut pandang gue ya, bahwa kita kan hidup berdampingan, manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk ciptaan Allah yang lainnya kan. Nah, ketika kita hidup berdampingan, berarti kita nggak boleh mengganggu satu sama yang lain dong, bener kan? Ya benar. Cuman di sini masalahnya, jika emang gue bisa ngelihat dia, ya gue nggak akan mungkin sembarangan gitu. Ya itu alasannya nanti karena kita hidup itu berdampingan, manusia, hewan, tumbuhan bisa dilihat, tapi makhluk itu kan nggak bisa dilihat, ya kan? Nah pertanyaan gue, kenapa lo bisa sesongong itu? Karena jiwa muda gue bergejolak itu aja. Gue sampai sekarang itu yang banyak hal-hal yang seperti itu masih belum 100%, masih belum 100% bukan percaya, masih belum 100% ingin berhenti gitu, pengen tahu. Nah tapi maksudnya kan ketika lu udah ditomolin, berarti lu tahu dong bahwa dia itu ada. Iya, dia itu ada, cuman gue berpikir gue pengen bicara. Oh, lu pengen berkomunikasi dengan dia. Gue sampai sekarang belum bisa berkomunikasi. Enggak, yang pengen lu komunikasikan dengan dia apa? Ya seperti bagaimana dia cara dia hidup, bagaimana cara dia bereproduksi. Kan dia nggak mati tapi makin banyak aja. Berarti lu tertarik dengan hal itu? Ya, iya. Nah, lu kan punya tingkat sensitivitas. Kalau mungkin ya, menurut gua mungkin kalau diasah lagi mungkin bisa loh. Kalau gue orangnya gini, gue percaya bahwa apapun yang diberikan ke gue, ya itu hak gue. Tapi ketika emang itu bukan hak gue nggak akan nyari. Dalam artian gini loh, kalau emang Allah gak ngizinin gue bisa ngelihat, gue bisa berinteraksi sama dia, gue nggak akan nyari sampai harus puasa. Gue nggak akan nyari sampai harus ngewirid. Ritual khusus lah, supaya pengen bisa seperti itu. Karena bagi gue, mau apapun itu caranya, kalau dengan cara ritual di mata gua itu nggak boleh ya. Kecuali memang lu dapet anugerah gitu ya. Kalau untuk sensitivitas mungkin itu kelebihan yang dikasih Allah sama gua. Dalam artian ini juga ada kelemahannya. Ketika gua emang itu dalam posisi bersih, pikiran gua bersih, emosi gua stabil, tenang ya, gua bisa. Tapi ketika gua emang emosi gua lagi nggak stabil, ya nggak bisa ngerasain. Nggak bisa. Nah, penasaran juga gua. Dari sisi teman-teman lu ada nggak cerita lain selain si Alma tadi? Gita, kenapa dia? Dia itu kalau lagi masak ya, kalau lagi masak sering ada yang lupain masakannya. Yang anak kecil juga? Ya itu nggak tahu, dia nggak bisa lihat. Dia nggak bisa lihat. Pokoknya dia cerita ke gua dikerjain. Kalau gua masak itu banyak masakan yang tumpah. Gua nggak ngasih tahu karena takut kagak dimakan sama lu pada. Gitu. Jadi masakan tumpah beri lagi. Kata gua brengsek juga lu. Daripada kagak makan katanya gua brengsek. Berarti memang sosok ini ya, sosok yang kecil ini yang memang mengganggu. Tapi menurut gua sih awalnya karena ada yang mulai, makanya dia mengganggu. Nah ini. Karena lu ngerokok di situ. Nah, kalau ada tulisan dilarang rokok, pasti gua nggak ngerokok gitu kan. Iya sih, memang kalau secara tidak langsung memang kita juga nggak tahu. Tapi alangkah baiknya adalah ketika kita datang ke sesuatu tempat yang belum pernah kita jumpai, ya alangkah baiknya permisi lah. Karena gue mau percaya bahwa kita tuh hidup berdampingan kan, manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk itu. Iya, karena ketika
zaman saya sekolah itu, ketika saya benar-benar masih remaja, Masih muda ya. masih muda, rasa ingin tahu saya tinggi, Jiwa panas. jiwa panas, gua sering mengesampingkan yang namanya sopanan dan lebih bersikap angkuh lah. Dan gua di situ sadar bahwa apa saja yang kita sombongkan. Iya. Sekarang itu, gua udah berpikir gitu. Ketika emang hak gua bisa melihat mereka, ya gua terima. Ya. Terakhir, hikmah yang lu dapet dari cerita yang lu alami dalam PKL itu? Hikmah yang gua dapet sebagai manusia, apa sih yang bisa kita sombongkan? Mereka ciptaan Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Kita nggak bisa ngerendahin mereka, kita juga nggak bisa semena-mena terhadap mereka. Tapi tetap kita harus sadar bahwa kita makhluk yang paling sempurna. Jadi karena itu, walaupun kita makhluk yang paling sempurna, tidak etis kita berbuat sombong.